Jangan lupa like, comment, and subscribe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, salah satu mahasiswi UIN Has Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, khususnya di Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang linguistik. Sebelum kita mengetahui tentang sejarah linguistik, maka kita patut mengetahui dan memahami apa sih linguistik itu. Linguistik secara bahasa diambil dari bahasa Latin yaitu lingua yang artinya bahasa. Nah, sedangkan secara istilah ialah the science of language yang artinya ilmu tentang bahasa. Nah, dapat kita simpulkan bahwa linguistik di sini ialah ilmu yang mempelajari tentang tata-tata bahasa. Langsung saja kita masuk pada sejarah linguistik. Sejarah linguistik di sini ada 3 tokoh yang berpendapat dalam hal ini, yaitu Abdul Khair, Shaf Sulaiman, dan De Saussure. Nah, kita masuk pada pendapat Abdul Khair, yang mana Abdul Khair di sini berpendapat bahwa sejarah perkembangan linguistik umum di sini dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, zaman Yunani, zaman Romawi, zaman pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Nah, kita masuk pada zaman yang pertama, yaitu zaman Yunani, yang mana pada zaman Yunani ini terjadi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Pada zaman ini terjadi 2 permasalahan bahasa, yaitu yang pertama pertentangan bahwa bahasa itu bersifat fisis atau nomos, dan yang kedua ialah pertentangan bahwa bahasa itu bersifat analogi atau anomali. Nah, dari hal ini ada beberapa tokoh yang beranggapan terhadap hal ini. Yang pertama ialah Socrates, yang mana Socrates terjadi sekitar abad 460 sampai 399 sebelum Masehi. Ia berpendapat sangat bersikukuh dengan pendapatnya bahwa bahasa itu bersifat fisis. Yang dimaksud fisis sendiri ialah bahwa bahasa itu memang alami, seperti itu. Yang kedua yaitu pendapat Aristoteles, yang mana Aristoteles ini terjadi sekitar abad 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia sangat bersikukuh terhadap pendapatnya bahwa bahasa itu bersifat nomos. Yang dimaksud nomos sendiri ialah bahwa bahasa itu tidak bersifat alami, melainkan bahasa di sini bersifat ketetapan, seperti itu. Lanjut ke yang kedua, perihal pertentangan bahwa bahasa itu bersifat analogi atau bersifat anomali. Di sini Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa bahasa itu bersifat analogi, yaitu beraturan. Sedangkan ada sedikit tokoh-tokoh tertentu yang beranggapan bahwa bahasa ini bersifat anomali, yaitu tidak beraturan. Contohnya seperti kata rusulun yang jamaknya rusulun, seperti itu. Lanjut pada zaman yang kedua yaitu zaman Romawi, yang mana zaman Romawi di sini merupakan zaman kelanjutan dari zaman Yunani, sehingga para tokoh pada zaman Romawi di sini melanjutkan apa yang sudah dikembangkan oleh zaman Yunani. Nah, pada zaman Romawi di sini ada 2 tokoh terkenal, yaitu Varro dan Prisia. Yang pertama Varro, yaitu sekitar abad 116 sampai 27 sebelum Masehi, yang mana ia dalam bukunya menyinggung beberapa hal. Yang pertama ialah antara analogi dan anomali, yang kedua etimologi, yang ketiga morfologi, dan yang keempat adalah sintaksis. Nah, tokoh yang kedua yaitu Prisia, yang mana Prisia dalam bukunya menyinggung beberapa hal. Yang pertama ialah fonologi, morfologi, dan sintaksis, seperti itu. Zaman yang ketiga yaitu zaman pertengahan, yang mana pada zaman pertengahan ini memiliki ciri khas tertentu. Salah satunya yaitu bahwa pada zaman pertengahan ini banyak sekali filosof yang sangat menaruh perhatian pada kebahasaan, sehingga bahasa pada waktu itu, bahasa Latin menjadi bahasa yang utama atau banyak digunakan di gereja-gereja. Dan yang keempat ialah zaman Renaissance, yang mana zaman Renaissance ini biasa kita sebut atau lahir kembali. Nah,
Kenapa zaman di sini disebut dengan zaman Renaissance? Karena para tokoh di zaman di sini kembali mempelajari apa-apa yang sudah dipelajari di zaman kuno, dalam artian zaman Yunani dan juga zaman Romawi, seperti halnya ilmu kesenian, filsafat, dan juga sastra. Yang terakhir ialah zaman modern, yang mana pada zaman modern di sini dipelopori langsung oleh De Saussure. De Saussure di sini dijuluki sebagai bapak linguistik. Ia memiliki beberapa pandangan, yaitu yang pertama, perbedaan antara sinkronik dan diakromik. Yang kedua yaitu perbedaan antara lingua dan parol, dan yang ketiga perbedaan antara signifian dan signifi, dan yang terakhir adalah perbedaan antara sintagmatik dan paradigmatik. Nah, kita lanjut pada pendapat Ferdinand de Saussure, yang mana Ferdinand de Saussure di sini membagi 3 periode dalam sejarah linguistik umum. Yang pertama ialah grama, yang kedua filologi, dan yang ketiga ialah perbandingan. Dan yang terakhir pendapat Shah Sulaiman, yang mana Shah Sulaiman di sini membagi menjadi 6 periode perihal sejarah linguistik umum. Yang pertama ialah permulaan, dan yang kedua perkembangan awal, yang ketiga perkembangan lanjut, dan yang keempat pembaharuan awal, yang kelima perbaharuan lanjut, dan yang keenam pembaharuan mutakhir. Nah, setelah kita mengetahui tentang sejarah perkembangan linguistik umum, maka kita juga patut mengetahui sejarah perkembangan linguistik Arab sendiri, yang mana perkembangan linguistik Arab di sini bersamaan pada awal perkembangan Islam. Nah, yang dimaksud dengan linguistik Arab sendiri di sini ialah ilmu nahu. Nah, perihal ilmu nahu di sini ada 2 pendapat. Yang pertama ialah berpendapat bahwa ilmu nahu di sini muncul yang dipelopori langsung oleh Abu Aswad ad-Du'ali. Sedangkan yang kedua ialah bahwa ilmu nahu di sini dipelopori langsung oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini kami mengambil pendapat dari Muhammad Al-Taitoni. Ia berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib lah orang yang pertama kali memelopori ilmu nahu. Nah, perihal perkembangan ilmu nahu sendiri ini terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama ialah periode perkembangan, yang kedua periode pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga periode kejayaan, dan yang keempat periode reformasi atau reformulasi. Nah, setelah kita mengetahui baik dari pengertian linguistik, juga sejarah perkembangan linguistik umum, serta sejarah perkembangan linguistik Arab sendiri, maka kita patut mengetahui juga pengertian dari bahasa, karakteristik bahasa, serta asal-usul dan teori dari bahasa sendiri. Yang mana yang pertama ialah kita akan membahas tentang pengertian bahasa. Pengertian bahasa di sini secara sederhana dapat kita artikan ialah alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di hati kita, atau biasa kita sebut ialah alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi satu sama lain antara sahabat, antara. Nah, mengenai pengertian bahasa di sini ada beberapa tokoh yang memberikan pengertian terhadap hal ini. Salah satunya ialah Bill Adams. Bill Adams menyatakan bahwa bahasa itu merupakan perkembangan psikologi individu dalam sebuah konteks intersubjektif, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui bersama pengertian bahasa, maka kita patut mengetahui tentang karakteristik bahasa sendiri, yang mana karakteristik bahasa sendiri di sini dibagi menjadi 12 bagian. Salah satunya diantaranya ialah yang pertama, bahasa itu sebagai nidom atau biasa kita kenal sebagai sistem. Contohnya sebagai nidom sorfi, nidom as-sauti, nidom ad-dilali. Dan yang kedua, bahasa itu sebagai rumus atau kita sebut sebagai lambang. Nah, kita harus mengerti maksud dari lambang di sini apa sih? Apakah seperti bunga, apakah seperti rumah, atau seperti yang lain? Nah, yang dimaksud rumus atau lambang di sini dalam kebahasaan di sini bukan lambang seperti itu, akan tetapi lambang yang terkait dengan semantik seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu bahasa itu sebagai aswat atau biasa kita kenal sebagai bunyi. Kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud bunyi dalam kebahasaan di sini. Bukan seperti bunyi ayam,
bunyi lonceng dan lain sebagainya, akan tetapi bunyi yang bersifat manusiawi atau yang biasa mengandung pesan, mengandung ide dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau seperti batuk, bersin, apakah itu termasuk bunyi dalam kebahasan? Bukan seperti itu. Akan tetapi yang dimaksud bunyi dalam kebahasaan di sini ialah bunyi yang mengandung pesan, ide, gagasan dan lain sebagainya. Nah, lanjut pada karakteristik bahasa yang nomor 4. Karakteristik bahasa yang nomor 4 di sini ialah bahwa bahasa adalah makna. Dalam artian bahasa ini seperti yang sudah saya katakan tadi, bahasa di sini mengandung sebuah makna, baik mengandung pesan, hikmah, gagasan, opini dan lain sebagainya. Dan yang kelima, bahasa itu muntijatun atau produktif. Semakin produktif suatu bahasa, maka semakin luar biasa atau semakin kaya pula suatu bahasa tersebut. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa bahasa Arab di sini sangatlah produktif. Karena apa? Asal dari bahasa itu kan ada yang mengatakan dari fi'il madi, ada juga yang mengatakan dari fi'il masdar. Nah, dari hal ini banyak melahirkan baik dari fi'il mudhari, isim fa'il dan lain sebagainya. Nah, yang keenam ialah bahasa itu bersifat dinamis. Nah, yang dimaksud dinamis di sini ialah bahasa itu akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam artian bahasa di sini tidak tetap, akan tetapi berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketujuh ialah bahwa bahasa itu bersifat manusiawi. Dalam artian bahasa itu digunakan oleh manusia. Dalam baik digunakan dengan menggunakan bahasa lisan atau menggunakan bahasa tulisan seperti itu. Nah, masih banyak lagi tentang karakteristik bahasa di sini. Mungkin kalian bisa melihat di beberapa buku. Nah, kita akan lanjut tentang teori asal-usul bahasa. Yang mana teori asal-usul bahasa di sini ada dua pendapat, yaitu dalam literatur barat dan juga dalam literatur Arab. Yang pertama kita akan membahas tentang dalam literatur Arab, yang mana dalam literatur Arab ini membagi menjadi 7 teori. Yang pertama yaitu teori tekanan sosial. Tokohnya ialah Adam Smith. Dan yang kedua ialah teori onomatopoetik atau biasa kita kenal yaitu teori ekoik. Dan yang ketiga yaitu teori interjeksi. Hal ini dilakukan oleh sejumlah filosof, diantaranya ialah Estina dan Bonnet Candila. Dan yang keempat ialah teori nativisti atau biasa kita sebut dengan tipe fonetik. Dan yang kelima ialah teori ihdo. Dan yang keenam teori isyarat. Dan yang terakhir ialah teori permainan vokal. Nah, setelah kita mengetahui bersama mengenai teori asal-usul bahasa dalam literatur barat, maka kita juga patut mengetahui teori asal-usul bahasa dalam literatur Islam atau Arab. Yang mana di sini ada dua tokoh yang menghimpun, yaitu Ibnu Faris dan Ibnu Jini. Ia membagi menjadi 3 teori, yaitu yang pertama teori tauqifi atau ilham, 2 teori muwadha'ah atau istilahi, dan yang ketiga teori tauqifi juga istilahi. Nah, setelah kita mengetahui semua dari hal tersebut, maka kita juga patut mengetahui tentang apa sih yang dimaksud dengan bahasa lisan dan juga bahasa tulisan yang hal ini sudah terbiasa digunakan oleh manusia seperti itu. Nah, kita lanjut pada pembahasan mengenai bahasa lisan dan juga bahasa tulisan, yang mana hal ini biasa kita kenal sebagai al-lughah al-maktubah dan juga al-lughah al-mantuqah. Yang pertama kita akan membahas tentang bahasa lisan, yang mana bahasa lisan di sini ialah pengucapan dengan huruf-huruf dan mengarah pada suatu makna. Nah, hal ini melalui proses interaktif, yang mana dengan menggunakan alat bicara yaitu mulut seperti itu. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa bahasa lisan di sini bersifat spontan seperti itu. Dan juga hal ini bahasa lisan dengan menggunakan keterampilan berbicara dan mendengar. Sedangkan yang kedua yaitu bahasa tulisan. Bahasa tulisan di sini ialah bahasa yang digunakan untuk menulis. Nah, hal ini dengan menggunakan keterampilan membaca dan juga menulis. Nah,
bahasa tulisan di sini bersifat permanen dalam artian bahwa bahasa tulisan di sini tetap. Karena apa? Sudah kita ketahui bersama bahwa bahasa tulisan itu dengan cara menulis dan hal itu pasti ada catatannya seperti. Nah, kita lanjut pada perbedaan antara bahasa lisan dan juga bahasa tulisan. Di antaranya ialah sudah kita ketahui bahwa bahasa tulisan di sini bersifat dengan keterampilan berbicara dan mendengar, sedangkan bahasa tulisan sendiri ialah dengan keterampilan bertulisan dan juga membaca. Dan juga perbedaannya di sini ialah bahasa lisan itu lebih formal dan lebih sederhana, sedangkan bahasa tulisan lebih formal dan juga kompleks seperti itu. Dan juga kita sudah ketahui bahwa jika bahasa lisan itu ialah terkait dengan dua orang atau lebih di tempat yang sama. Sedangkan bahasa tulisan ialah melintasi ruang dan waktu. Dan yang terakhir bahwa bahasa tulisan itu dengan menggunakan nada atau suara. Sedangkan bahasa tulisan menggunakan judul, tanda, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.